Bayangkan, sebuah kota yang terbakar habis dalam satu malam, 30.000 penduduknya diperbudak, 6.000 orang tewas di jalanan, bukan oleh musuh yang kejam, tapi oleh sosok yang hari ini kita sebut pahlawan sejarah. Namanya Alexander Agung, dan inilah sisi yang jarang diketahui banyak orang. Lahir pada 356 sebelum Masehi di Makedonia, Alexander adalah murid dari Aristoteles, filsuf terbesar di zamannya. Sejak muda, ia sudah ditempa menjadi pemimpin, prajurit, dan penakluk. Pada usia 20 tahun, ia mewarisi tahta ayahnya, Raja Filipus II. Dan dalam waktu tidak lebih dari 12 tahun, ia membangun kekaisaran terbesar yang pernah ada di muka bumi. Tapi di balik setiap kejayaannya itu, ada darah, ada abu, ada kota-kota yang tak pernah bangkit lagi. Thebes, 335 sebelum Masehi. Kota ini berani memberontak terhadap kekuasaan Makedonia. Itu adalah kesalahan fatal. Alexander merespons bukan dengan diplomasi, tapi dengan kehancuran total. Kota Thebes diratakan dengan tanah. Hanya kuil dan rumah penyair pindar yang dibiarkan berdiri. Sisanya abu dan keheningan. Pesan itu tersampaikan ke seluruh Yunani dengan sangat jelas. Siapapun yang melawan akan bernasib sama. Setahun kemudian, Alexander memimpin pasukannya menembus Asia. Target pertama, Kekaisaran Persia di bawah pimpinan Darius III. Persia adalah kekuatan terbesar di dunia saat itu. Namun dalam beberapa pertempuran di Granicus, di Issus, dan akhirnya di Gaugamela, kekaisaran itu runtuh satu persatu. Persepolis, ibu kota Persia, dibakar. Sejarawan memperdebatkan apakah itu keputusan strategis atau tindakan balas dendam. Yang pasti, salah satu kota paling megah di dunia kuno itu hancur menjadi puing. Alexander terus bergerak ke Mesir, ke Asia Tengah, ke India. Setiap kota yang melawan dihancurkan. Setiap rakyat yang tidak tunduk diperbudak atau dibunuh. Kota Tirus di wilayah Fenisia dikepung selama 7 bulan. Ketika akhirnya jatuh, 2.000 penduduknya disalib di sepanjang pantai. Ambisinya tidak punya batas. Ia menaklukkan seluruh dunia yang ia kenal, dan mungkin lebih jauh dari itu. Lalu tiba-tiba segalanya berhenti. Pada 323 sebelum Masehi, di usia 32 tahun, Alexander Agung meninggal dunia di Babilonia. Tidak ada luka pertempuran, tidak ada musuh yang mengalahkannya. Ia hanya pergi. Para sejarawan hingga hari ini masih berdebat, apakah ia meninggal karena demam tifoid yang memperburuk kondisi tubuhnya yang lelah? Apakah ada racun yang diam-diam diselipkan ke dalam cangkir minumannya? Ataukah jasadnya yang kabarnya tidak membusuk selama 6 hari setelah kematian? Sebuah fenomena yang dicatat oleh saksi sejarah menyimpan rahasia yang belum terpecahkan. Tidak ada jawaban pasti, hanya teka-teki yang terus menggantung di antara lembaran-lembaran sejarah. Alexander Agung adalah bukti bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Ia adalah jenius militer sekaligus mesin perang yang brutal. Ia menyebarkan kebudayaan Yunani ke seluruh dunia, tapi di atas pondasi yang dibangun dari kehancuran. Jadi pertanyaannya bukan sekadar apakah ia pahlawan atau penjahat. Pertanyaannya adalah seberapa besar harga yang boleh dibayar demi sebuah kejayaan. Kalau kamu punya pendapat, tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin terus menyelami sejarah yang jarang diceritakan seperti ini, subscribe sekarang. Dan jangan sampai ketinggalan video berikutnya.